Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mengubah settingan tank Channa Andrau yang udah kotor, dan saya akan menggunakan settingan yang cukup lebih bagus dan lebih baik. Ya, bisa dilihat dari pandangan juga bagus. Keseruannya seperti apa? Yuk kita simak videonya. Jangan lupa bantu follow juga IG saya Ovi Animal, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat bikin kontennya. Mohon maaf sebelumnya, saya jarang bikin konten dikarenakan sibuk dengan pekerjaan, jadi nggak sempat waktu untuk buat konten. Oke, kita bikin settingan yang simple-simple. Saya di sini menggunakan settingan untuk tanknya tersebut berukuran 50 x 20 dan tingginya 25 cm. Untuk dasaran pasir saya menggunakan pasir malang merah yang tentunya tidak terlalu kasar, ya cukup halus, tidak halus banget, yang jelas cukup halus. Kita ratakan untuk di posisi di bagian bawahnya biar merata dan biar rapi juga. Untuk tampilannya dilihat juga cukup bagus. Untuk kayu di sini saya menggunakan kayu fosil, dan ini di sini juga sudah saya tambahin batu juga. Untuk batunya sekalian saya lem juga untuk di bagian kayunya agar biar langsung masuk. Untuk kayu fosil ini saya dapatkan di marketplace dengan harga yang cukup terjangkau, dan untuk kayu fosil itu berasal dari kayu seperti kayak akar atau seperti potongan kayu yang sudah lama nggak tumbuh. Untuk penggunaan kayu seperti ini alangkah baiknya kalian bisa direndam terlebih dahulu biar tanin-taninnya pada keluar atau kotoran-kotorannya. Untuk filternya di sini saya menggunakan filter internal, yaitu menggunakan filter botol sama mesin saja seperti ini. Dan saya karena ini untuk ikan Channa, jadi yang simple-simple saja, yang tidak terlalu berlebihan. Serta untuk mesin seperti ini hanya saya nyalakan, yaitu sehari cuma 1 jam saja. Itu pun sudah bekerja dengan maksimal. Kenapa di sini saya lebih suka filter internal? Karena tentunya filter internal itu tidak ribet, harganya juga cukup terjangkau. Tentunya mahalnya itu hanya di bagian mesinnya saja. Serta mesin ini itu benar-benar saya nyalakan hanya 1 hari cuma 1 kali, dan itu pun tidak lama, cuma hanya 1 jam, dan itu dengan kualitas yang benar-benar bersih untuk ketika kalian dinyalakan. Meskipun dengan kondisi akuarium itu kotor, airnya kotor, ketika dinyalakan itu 1 jam aja biasanya sudah kinerjanya sudah bersih. Jadi tidak perlu dinyalakan 1 kali 24 jam. Untuk pembersihan filternya sendiri juga cukup gampang. Tinggal ambil saja botolnya, dibersihkan, dan bisa dimasukkan kembali. Kalaupun misalkan kondisi airnya sudah agak sedikit keruh, mungkin bisa diganti airnya tersebut. Cuman menurut saya untuk pergantian air ini bisa mencapai 3 bulan pun itu bisa baru ganti air. Dan itu benar-benar simple perawatannya. Jadi sangat cocok nih buat kalian yang sibuk kerja tapi pengen lihat kondisi akuarium tetap bagus dan tetap bersih. Kamu bisa menggunakan settingan filter internal seperti ini. Dan tentunya untuk settingan simple saja, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan settingan yang seperti ini. Setelah settingan selesai, kita kasih airnya. Dan untuk air di sini saya menggunakan air sumur, ya seperti biasa. Di sini saya nggak menggunakan air yang benar-benar diendapkan terlebih dahulu, tidak, tetapi langsung dari sumur, karena untuk air di sini kebetulan airnya cukup bagus, tidak membuat ikan stres. Dan tentunya nanti kita kasih daun ketapang juga, biar nanti ikan jauh lebih sehat ketika ada daun ketapang. Untuk daun ketapang di sini saya tidak ngasih daun ketapang yang cukup banyak, hanya sekedar setengah potong daun saja agar tidak terlalu pekat, agar saya di sini juga bisa melihat ikannya dengan enak, dilihat juga cukup bagus dan bisa dinikmatin. Nah, sekarang kita untuk aklimasi ikannya tersebut agar ikannya tidak terlalu stres, kita aklimasi kurang lebih sekitar 10 menit.
Dan ini adalah kondisi setelah kita kasih air. Tentunya air sumur di sini cukup bagus. Airnya tanpa perlu difilter saja sudah benar-benar tampilannya jernih seperti ini. Sekarang kita nyalakan untuk filternya biar tidak berkabut. Untuk tampilannya itu emang ini bersih tetapi agak sedikit berkabut. Nah, setelah bersih, ini adalah ikannya dan kita keluarkan perlahan-lahan biar tidak terlalu stres. Untuk kayunya sebelumnya sudah saya rendam terlebih dahulu juga, dan ini saya juga nggak tahu nanti ke depannya apakah masih keluar atau tidak. Nah, mungkin kalau misalnya ke depannya masih keluar taninnya, masih keluar kotorannya, mungkin kita akan ganti settingan terlebih dahulu lagi. Ya, akan kita rubah lagi. Dan ini adalah kondisi untuk saat ini. Ya, tentunya cukup bagus tampilannya. Cukup menarik, simple, dan enak dilihat. Menurut kamu bagaimana nih tentang settingan seperti ini? Kira-kira kalian lebih suka seperti polos atau ada settingan kayu-kayu seperti ini? Tulis pendapatmu, kira-kira lebih suka settingan yang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Menurut saya kalau untuk settingan-settingan seperti ini paling tidak kita membutuhkan settingan yang benar-benar tank yang cukup besar ya, karena kalau menggunakan settingan untuk tank yang 50 seperti ini kayak kelihatan agak sedikit sesak. Dan ini adalah kondisi setelah daun ketapangnya agak sedikit larut, jadi agak sedikit kekuning-kuningan, tapi dilihat masih enak karena tampilannya juga bersih. Dan kita akan lihat untuk mengenai setelah 3 hari. Dan ini adalah penampakan terakhir setelah 3 hari. Alhasil yang tidak diinginkan terjadi, yaitu dengan keluarnya tanin pada kayu. Kayu fosil seperti ini mungkin emang harus benar-benar direndam, mungkin harus dimasak juga dengan air yang panas agar keluar semua tanin-tanin serta kotor-kotoran, dan mungkin perendaman pun mungkin bisa sampai 1 bulan kali biar hilang. Ya seperti inilah, mungkin kita akan ganti settingan ya seperti polos lagi, atau mungkin kita akan ganti settingan berubah dengan menggunakan settingan batu atau dan lain sebagainya. Oke? Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya. Dan untuk kalian semua jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.